Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya Sahnan. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di UPT SPF SDN 106806 Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 031-423-7302 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada hari ini Jumat 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di UPT SPF SD Negeri 106806 Cinta Rakyat dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah, submateri Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Azim pada kelas 5 semester 1. Praktek pembelajaran ini untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan dan saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak kami hari ini kami melaksanakan pembelajaran yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam yang berjudul dengan Asmaul Husna. Sebelum kita mulai pembelajaran, lebih dahulu Abi harapkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan siswa-siswanya atau teman-temannya terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat dimulai. Diberikan Allah ini manfaat sehingga kita bisa gunakan baik itu di tempat keluarga, lingkungan sekolah maupun untuk agama Islam. Terima kasih. Semoga baca doa kita tadi dijabah oleh Allah, kemudian kita diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa gunakan baik itu di lingkungan sekolah, masyarakat maupun agama. Nah, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Semangat ya anak-anak. Proklamasi sedia berkorban.
sekalian. Ade Naira Az-Zahra. Ya. Ada Aisyah Arzila Nadifa. Ya. Aisyah Az-Zahra. Ya. Arjuna Aprilio. Ada. Carta Meisa Aruni. Ya. Ada Dila Anggraini. Eza Apriliano. Ya. Muhammad Ridho Al-Kausar. Ya. Kemudian Raka Ananda Kusloyo. Oke, ternyata anak-anak bapak semuanya alhamdulillah. Nah, anak-anak Abi yang lebih sayangi, hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna. Mungkin anak-anak Abi sekalian sudah tahu Asmaul Husna itu apa. Nah, ada yang tahu tidak? Asmaul Husna itu artinya apa? Ada yang tahu? Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna. Di antara anak-anak Abi yang lebih sayangi, ada tidak tahu di antara yang 99 tadi, siapa yang tahu apa nama Asmaul Husna? Ada yang tahu? Ada? Tunjuk tangan. Ayo Aribi. Aribi, selain Asmaul Husna yang 99 tadi, apa yang kamu ketahui? Al-Azim. Ada Al-Azim. Ada Al-Azim. Ada yang lain yang tahu? Ya, apa? Ada Ar-Rahim. Banyak ya, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Azim, Al-Malik, Al-Qudus, dan yang lain lagi. Oke? Baik. Kita lihat lagi di depan. Adapun tujuan pembelajaran kita antara lain yaitu peserta didik memahami nama-nama Allah dan maknanya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat menerapkan nama-nama Allah dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat mengembangkan keterampilan kerjasama dan kreativitas melalui proyek berbasis pembelajaran. Kita explain dulu lebih semangat lagi belajarnya ya. Tapu Asmaul Husna. Pengasih, Ar-Rahim, Penyayang, Al-Malik, Al-Rahim, Al-Qudus, Suci, Al-Azim, Agung, La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kita masuki ke materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang Asmaul Husna. Adapun pembahasan kita cuma 5. Yang pertama adalah Ar-Rahman, yang kedua adalah Ar-Rahim, yang ketiga adalah Al-Malik, yang keempat adalah Al-Qudus, yang kelima adalah Al-Azim. Nah, kita masuki pembahasannya. Hari ini judul kita tentang lebih dekat dengan nama-nama Asmaul Husna. Yang tadi yang Bapak sebuti ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Azim. Nah, kita masuki ke pokok pembahasan. Yang pertama Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama indah yang sering kita sebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna menggambarkan keagungan, sifat-sifat yang sempurna untuk Allah. Menghafalkan nama-nama Allah ini memiliki keutamaan, tetapi yang lebih penting adalah anak-anak Bapak dapat memahami, merenungkan, dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam nama-nama Allah tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber pengetahuan tentang sifat-sifatnya yang Asmaul Husna. Tingkat keimanan seseorang dapat ditentukan oleh pengetahuan tentang Allah. Salah satunya pendapat populer adalah bahwa jumlah Asmaul Husna adalah 99. Meskipun menghafalkannya adalah baik, lebih penting lagi untuk memahami, menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian kita harus mengingat untuk menjauhkan perilaku yang bertentangan dengan Asmaul Husna. Nah, kita masuk ke Asmaul Husna yang pertama. Apa ini? Ar-Rahman. Ar-Rahman menggambarkan sifat Allah yang sangat pengasih,
Kasih sayangnya meliputi seluruh makhluk tanpa terkecuali, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Ar-Rahman adalah sifat Allah yang menunjukkan kasih sayangnya yang sangat luas, yang mencakup segala yang ada di dunia ini. Nah, lihat ke Asmaul Husna yang selanjutnya, yaitu Ar-Rahim. Ar-Rahim menunjukkan kasih sayang Allah yang khusus untuk yang dalam. Sifat ini lebih spesifik kepada hamba-hambanya yang beriman. Kasih sayangnya terhadap mereka terus berlanjut, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jika Ar-Rahman lebih mencakup sifat khususnya umum, maka Ar-Rahim lebih spesifik kepada Rahman yang kekal bagi mereka yang beriman. Lihat yang ketiga, namanya Al-Malik, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai raja dan segala rajanya. Dia adalah pemilik seluruh alam semesta dan segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya. Tidak ada yang dapat menandinginya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada Al-Qudus. Al-Qudus menggambarkan kesucian Allah yang sangat mutlak, terbebas dari segala bentuk kekurangan, baik itu cacat maupun kekurangan yang lain-lain dalam sumber dari segala kesucian dan keagungan, dan tidak ada yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menyerupainya dalam kesucian. Ada yang kelima, yaitu Al-Azim, yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tak tertandingi. Segala sesuatu yang besar, yang agung di dunia ini hanya sebagian kecil dari keagungan Allah. Dia adalah yang paling agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam segala aspek, dan keagungannya meliputi seluruh alam semesta. Baik anak-anak Bapak, Ar-Rahman adalah Allah Maha Pengasih. Nah, dalam kehidupan kita, Allah itu setiap hari mengasihi kita. Ada nggak yang bisa memberikan contoh? Apa contoh kekuasaan Allah dalam Asmaul Husna yang namanya Ar-Rahman? Ada yang bisa? Oke. Apa yang kamu bisa terapkan atau yang kamu rasakan ketika Ar-Rahmannya Allah dalam kehidupan sehari-hari? Ketika kita diberi kesehatan dan makanan setiap hari. Alhamdulillah. Nah, Ar-Rahmannya Allah ini, saking sayangnya Allah sama kita, tanpa kita ketahui, Allah itu Maha Penyayang terhadap kita. Hari ini kita bisa menghirup udara, siapa yang mengasihinya? Allah. Hari ini kita sehat, siapa yang mengasih kesehatan ini? Adalah Allah. Makanya Allah itu termasuk dalam Asmaul Husna Ar-Rahman. Karena Allah itu semua makhluknya disayangi. Mau Islam, mau Kristen, mau dia nggak sholat, mau dia nggak puasa, Allah semua akan memberi kesehatan. Ya, mau dia muda, mau dia tua, mau dia kaya, semua dikasih Allah. Mau dia orang yang nggak pernah sholat. Pernah nggak anak-anak Bapak semuanya lihat ada di gambaran masyarakat, ada yang sholat tapi miskin, ada yang tak sholat tapi kaya, ada nggak? Ada kan? Nah, Allah semua dikasih Allah. Mau dia miskin, mau dia sholat, mau dia kaya, semua dikasih Allah kenikmatan Allah. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu Ar-Rahim. Kalau tadi Ar-Rahman bentuknya itu umum, ya, bentuknya umum. Tapi kalau Ar-Rahim bentuknya khusus, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Nah, Allah hanya menyayangi orang-orang yang beriman, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada nggak yang bisa memberikan contoh Ar-Rahmannya Allah itu berlaku dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Ya, jawabannya apa? Alhamdulillah. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah, baik itu waktu sholat, Allah mengabulkan doa kita. Ini menunjukkan bahwasanya Ar-Rahimnya Allah, sayangnya Allah terhadap kita, ya kan? Allah itu Maha Penyayang, ya kan? Kita nggak pernah minta nih yang namanya hidung. Pernah kalian berdoa minta hidung?
Tapi saking sayangnya Allah memberikan yang namanya hidung. Oke? Kita masuk yang ketiga, yaitu Al-Malik. Al-Malik menunjukkan kekuasaan Allah, bahwasanya Allah itu maha merajai. Ada nggak yang bisa memberikan contoh Al-Maliknya Allah dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, apa contohnya? Matahari, bulan, dan bintang selalu teratur bergerak di langit. Iya, kata si Askia, matahari, bintang, bulan bergerak sesuai dengan aturan Allah. Pernah nggak kita lihat matahari terbitnya malam? Tidak. Siapa yang mengaturnya itu? Allah. Kenapa? Allah merajai baik itu yang di bumi maupun di akhirat. Allah itu menguasai seluruhnya. Bulan terbitnya kapan? Pada malam hari. Matahari terbitnya kapan? Pada pagi sampai siang hari. Nah, lihat lagi yang keempat. Al-Qudus. Apa arti Al-Qudus? Allah maha suci. Nah, kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ada nggak siswa Abi yang bisa menjelaskan atau memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari itu Al-Qudusnya Allah itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Ya, silakan Arka. Dengan menjaga kebersihan diri dan hati kita dari perbuatan buruk. Oke, alhamdulillah. Al-Qudus tadi yang diberikan contoh oleh si Raka, kita juga harus mensucikan diri kita, baik itu ketika beribadah kepada Allah, ya kan, suci badan, suci pakaian, suci tempat kita untuk sholat. Karena kalau orang bersih, orang suci, pasti temannya juga akan mau dekat dengan kita. Tapi kalau kita sudah jorok, nggak mandi, bau, ya kan, kotor, pasti orang tidak juga mau dekat dengan kita. Nah, alhamdulillah. Baik, kita lanjut yang kelima, yaitu Al-Azim. Al-Azim, apa arti Al-Azim? Allah maha agung. Allah maha agung. Dia yang menguasai di dunia ini, ya kan? Yang kecil-kecil itu bukan Allah. Allah itu maha besar, maha agung, meliputi seluruh alam semesta. Nah, di antara anak-anak Abi, ada nggak yang bisa memberikan contoh keagungan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Oke, siapa namamu? Bentar. Siapa namamu? Zahra. Apa contoh Allah itu maha agung dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kasih tepuk tangan untuk Zahra. Nah, agungnya Allah itu menunjukkan kekaguman kita melihat alam sekitar. Kita berangkat ke Danau Toba, melihat gunung-gunung itu beraturan cantik. Itu juga agungnya Allah itu dengan ciptaan. Makanya sering-sering kita lihat, kalau kita lihat keagungan Allah, ucapkan subhanallah. Subhanallah, lihat Danau Toba begitu indah, ucapkan subhanallah. Lihat si Nisa cantik, subhanallah. Kita memuji Allah, bukan memuji sini Nisa, ya kan? Kita memuji ciptaan Allah. Lihat Bu Dewi cantik, ucapkan apa? Subhanallah. Lihat Pak Ridi ganteng, subhanallah. Lihat hal-hal yang menakjubkan, itulah agungnya Allah. Kita tetap memuji Allah dengan mengucapkan subhanallah. Oke, nah anak-anak Abi yang kami sayangi, tadi kita telah mempelajari ada namanya Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Azim. Nah, hari ini lihat di monitor Bapak akan melihatkan suatu video. Kalian lihat video tersebut. Nanti video tersebut diamati betul-betul. Habis melihat video, kita akan berdiskusi tentang Asmaul Husna yang ada dalam video tersebut. Oke, kita lihat monitornya. Semuanya lihat ke depan. Pahami. Dengarkan ya anak-anak, jangan pernah mengolok-olok temannya. Ini berlaku bukan hanya buat Dodo saja ya, tapi ini berlaku untuk kalian semua. Nama itu adalah sesuatu yang mulia. Apalagi kalau nama-nama itu didasarkan atas arti dari nama-nama Allah. Kalian tahu?
nama-nama Allah ada berapa? Betul. Apa saja itu? Iya, betul. Ada yang tahu lagi? Baiklah, sekarang tenang dan dengarkan semuanya. Dalam agama Islam, kita diperintahkan untuk memberi sebutan atau nama yang baik. Mengapa harus nama yang baik? Karena nama merupakan doa dan harapan. Dari mana nama baik itu berasal? Yaitu dari nama yang terkait dengan arti dari 99 nama Allah, atau disebut juga Asmaul Husna. Nah, begitulah dari 99 nama Allah tadi, coba kita ambil beberapa contoh. Misalnya, nama Abdul Razak bisa diartikan adalah hamba Allah yang selalu diberi rezeki. Atau misalnya Abdul Rahim yang artinya hamba yang selalu disayang Allah. Apa artinya jika kemudian Abdul Razak dipanggil Ojak atau bahkan dipanggil Rujak? Iya tuh, Dodo kan cuma bercanda. Meskipun dengan niat bercanda, mulai sekarang kalian semua jangan jadikan nama sebagai bahan olok-olok. Dan juga jangan memanggil dengan nama julukan yang buruk, baik terhadap teman, saudara, apalagi kepada orang tua. Itu tidak boleh. Paham? Baik Baiklah. anak-anak, tadi kita telah melihat yang namanya video pembelajaran tentang Asmaul Husna. Tadi kita sama-sama tahu Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, setiap nama kita yang diberikan oleh orang tua kita, semua itu mempunyai arti, ya kan? Mempunyai arti. Ada Samad di sini, ya kan? Ada si Anissa, itu mempunyai arti. Ada Askia, misalnya Anissa, mungkin wanita yang baik, wanita yang pandai. Nah, jangan pernah kita buat nama-nama itu dijelek-jelek. Karena sudah kita melihat video tadi, maka anak-anak Abi harap mengeluarkan buku semua, kemudian pulpennya dikeluarkan, karena kita akan berdiskusi tentang video yang kalian amati tadi. Nah, sebelum kita mulai diskusi, Bapak akan membagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama kelompok Ar-Rahman. Kelompok Ar-Rahman yang mana? Ya, ini kelompok Ar-Rahman. Kemudian kelompok Ar-Rahim. Di sini kelompok Ar-Rahim. Kemudian kelompok Al-Malik, Al-Azim, kemudian Al-Quddus. Nah, setiap kelompok mendiskusikan apa yang kalian lihat tadi ketika video yang Bapak tayangkan tadi. Oke? Video yang Bapak tayangkan. Nah, sekarang berdiskusi kepada temannya yang sekelompok. Silakan ambil bukunya, ambil pulpennya, nak. Ambil pulpennya, berdiskusi. Oke? Ayo keluarkan bukunya, diskusikan masalah video yang telah Bapak tayangkan tadi yang ada di depan. Bapak kasih waktu 15 menit. Nanti setiap kelompok atau yang mewakilinya mempresentasikan hasil diskusi yang kalian buat dengan teman kalian. Oke, Bapak kasih waktu 15 menit. Silakan berdiskusi kepada teman. Tadi ada Rahman, Allah Maha Pengasih, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Kemudian ada Al-Malik, Allah Maha Mengasihi. Kemudian ada Al-Quddus, Allah Maha Suci. Kemudian Al-Azim, yaitu Allah Maha Agung. Oke, waktunya sudah siap. Nah, setiap kelompok nanti akan membacakan hasil diskusinya ke depan boleh, atau kita diskusi aja. Oke, hasil diskusinya tadi dibacakan berdiri ya, nak ya. Yang kelompok Ar-Rahman, silakan. Kelompok Ar-Rahman sepakat bahwa sebagai umat manusia kita harus meneladani sifat Ar-Rahman dengan penunjukan kasih sayang kepada sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, ras atau status sosial. Praktik sederhana dari sifat ini bisa diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari, seperti membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan, serta melakukan empati dan kepedulian kepada yang membutuhkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Ar-Rahman. Nah, alhamdulillah, berarti kita untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Ar-Rahman itu ya berarti kita harus peduli sesama manusia. Oke, sekarang Ar-Rahim. Yo, Ar-Rahim, silakan. Kelompok Ar-Rahim, kelompok berfungsi pentingnya bersikap penyayang, terutama kepada keluarga dan orang-orang terdekat. Sebagai contoh, mengasihi anak-anak dengan memberikan pendidikan yang baik atau menjaga hubungan baik dengan keluarga dan tetangga. Sifat Ar-Rahim juga mendorong kita untuk berbuat baik dengan niat yang ikhlas, berharapkan ridha Allah dan tidak sadarkan mendapatkan pujian dari manusia. Oke, beri tepuk tangan untuk Ar-Rahim. Nah, dari Ar-Rahim menyimpulkan bahwasannya kita itu harus sayang, terutama kepada keluarga. Ya, kemudian kalau sudah penyayang tidak mengharapkan yang namanya imbang. Oke, sekarang kita kelompok selanjutnya yaitu kelompok Al-Malik. Silakan. Kelompok Al-Malik menekankan pentingnya pengakuan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah dan berada di bawah kekuasaannya. Ini mendorong kita untuk tidak sombong dan selalu ingat bahwa keberhasilan dan rezeki yang kita terima adalah karena Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Al-Malik. Nah, kelompok Al-Malik sepakat. Kelompok Al-Malik sepakat bahwasanya kita tidak boleh sombong karena Allah Subhanahu wa taala lah yang merajai segalanya. Oke. Yang keempat yaitu kelompok Al-Ajim. Ya, yang kuat suaranya ya. Ya, silakan Al-Ajim. Tepuk tangan untuk kelompok Al-Azim. Nah, kelompok Al-Azim sepakat bahwasannya kita tidak boleh merendahkan martabat sesama manusia. Oke, sekarang kelompok Al-Qudus. Silakan. kelompok kami menganggap bahwa pemaknaan sifat Al-Qudus dapat mendorong setiap individu untuk menjaga kesehatan baik dari fisik, mental, maupun spiritual. Ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menghargai dari sifat-sifat yang tidak baik seperti iri hati, dengki, dan sebagainya. Selain itu, menjaga kesucian dalam ibadah juga penting dengan berusaha khusyuk dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Tepuk tangan untuk Al-Qudus. Ya, Al-Qudus sepakat bahwasanya manusia itu harus terlepas dari penyakit yang namanya iri, dengki, dendam sesama manusia. Yang akan Bapak berikan tugasnya yaitu berupa kertas. Kertas itu telah Bapak tulis ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Al-Malik, ada Al-Azim, Al-Qudus. Nah, nanti anak-anak Bapak mewarnai sesuai dengan imajinasi kalian. Mana yang cantik, mana rasa kalian yang cocok warnanya, itu kalian masing-masing. Jangan lupa buat nama, buat kelasnya. Oke? Tapi sebelum kalian mewarnai tersebut, kalian lihat dulu video yang Bapak akan tampilkan. Oke? Kita lihat. Bapak ambil rayonnya boleh, cat airnya boleh, atau cat kayunya sambil mewarnai sambil melihat video. Oke? Kita lihat. Oke, ada yang pakai spidol untuk dasar awal. Ya, untuk dasar awal biasanya mereka pakai spidol.
tampilkan cuma satu contoh, yaitu Bapak buat Asmaul Husnanya yaitu Ar-Rahman. Ya, sambil melihat atau boleh juga anak Bapak mewarnai. Yang cantik sesuai dengan keinginan kalian. Boleh juga lihat cara mewarnai yang ada Bapak tampilkan di monitor. Oke, sudah siap semuanya? Nah, kalau sudah siap, maka yang perwakilan setiap kelompok maju ke depan. Ar-Rahim, maju. Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Azim, maju. Ayo, angkat tinggi-tinggi biar Bapak foto. Ke sana terus. Dapat, angkat tinggi, pegang bawahnya ya. Ayo, sini lagi, lebih rapat lagi. Rapat lagi. Oke, buka. Al-Qudus, buka, angkat tinggi. Al-Qudus, Al-Azim, Ar-Rahman, Al-Malik, dan Ar-Rahim. Nah, ini hasil diskusi untuk pembelajaran Asmaul Husna dalam bentuk PJBR. Ini proyeknya, oke? Oke, silakan duduk kembali. Nah, hasilnya telah ditunjukkan oleh setiap kelompok. Kita telah belajar tentang Asmaul Husna. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Azim. Nah, Bapak akan memberikan refleksi terhadap anak-anak Bapak. Bapak minta 2 orang ke depan untuk memilih kartu yang Bapak pegang. Nah, nanti namanya jangan disebutin dulu, ya. Nanti kita tanya orang yang kedua. Kita buat dulu ciri-cirinya, siapakah aku, misalnya contoh Bapak bilang, saya dipakai di atas kepala, warnanya hitam. Ketika sholat saya bawa, apakah itu? Peci. Seperti itu bisa? Atau Bapak kasih satu lagi? Saya ada 2, kiri dan kanan. Saya selalu dipakai ketika ke sekolah. Kemudian saya sering diinjak-injak. Kadang ada yang pakai tali, ada yang tidak. Kadang-kadang teman saya kaos kaki. Siapakah saya? Sepatu. Seperti itu. Nanti satu anak membacakan ciri-cirinya, kemudian anak kedua menjawab siapakah itu. Tapi ini masih meliputi tentang Asmaul Husna yang 5 tadi. Oke, Bapak panggil dua orang. Cinta boleh maju ke depan dengan Naila. Ayo maju ke depan. Bapak kasih 5 kartu. Nanti Naila di sini. Di sini Cinta pilih 1 kartu, tapi kartunya jangan dibuka untuk Naila. Silakan pilih. Oke, jangan nampak. Nah, Naila bacakan ciri-ciri tersebut, nanti yang jawab adalah Naila. Silakan. Yang kuat suaranya. Saya adalah nama Allah yang menunjukkan kasih saya kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Siapakah saya? Berhenti dulu. Allah mempunyai nama yang baik, yaitu Asmaul Husna. Allah Maha Penyayang, kata si Cinta. Semua disayanginya, tak terkecuali. Oke, jawabannya adalah iya. Tepuk tangan untuk Naila dan untuk Cinta. Oke, terima kasih. Nah, refleksi untuk kita. Artinya apa? Abi minta lagi refleksi kepada anak-anak Abi.
pembelajaran Abi telah sampai atau belum? Ya, itu namanya refleksi. Oke, dari kelima Asmaul Husna yang kita bahas tadi, maka kita sepakat untuk memberikan kesimpulan yang apa yang kita pelajari pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Sama bisa? Oke, sama, silakan simpulkan, Mat. Yang kuat suaranya ya. Kesimpulan, seluruh kelompok sepakat bahwa memahami dan menginternalisasi Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari dapat membawa perubahan positif dalam sikap dan perilaku. Dengan meneladani sifat-sifat Allah tersebut diharapkan kita bisa menjadi individu yang lebih baik, lebih peduli terhadap sesama, dan lebih taat dan menjalankan perintah Allah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kesimpulannya bahwasanya kita dapat menginternalisasi Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Setiap orang kita kasih. Adik mengasihi abangnya juga mengasihi adiknya. Seorang orang tua mengasihi anaknya, ya kan? Kemudian ada Rahim, Allah Maha Penyayang. Kita berharap seluruh manusia yang ada di alam ini saling menyayangi. Kemudian lagi ada namanya Al-Malik, merajai. Kita harus mengakui kekuatan Allah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya Allah lah yang mengaturnya. Kita tidak boleh sombong. Ada lagi Al-Qudus, bahwasanya Allah lah yang Maha Suci. Kita juga harus menghindari yang namanya penyakit iri hati, dengki, supaya kita menjadi orang yang baik. Kemudian ada juga Al-Ajim. Setiap sesuatu yang indah itu adalah perbuatan Allah. Kita hanya menikmati, kita hanya mengucapkan subhanallah. Nah, sekarang nanti Bapak share di grup WA kita, ya, PR untuk minggu depan. Kalian kumpulkan, boleh lewat link yang Bapak share ini. Boleh juga lihat di WA grup. Oke? Paham? Gak ada suaranya, paham? Alhamdulillah, pelajaran kita tentang Asmaul Husna baik. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak bapak sekalian semuanya. Sekarang karena pelajaran kita telah selesai, semua buku pensilnya simpan, clear-clearnya disimpan semua karena pembelajaran kita telah selesai. Ayo, jangan lama-lama nak, cepat, kita mau berdoa sebelum pulang ke rumah masing-masing. Sudah, Bapak hitung sampai 3, sudah siap. 1, susun semua kertas-kertasnya. Jangan ada lagi yang ada di meja, baik itu pulpen, kertas, buku yang lain. Bapak hitung sampai 3, sudah selesai. 1, 2. Oke. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Sadaqallah. Oke. Nah, anak-anak Bapak, apakah pembelajaran kita pada hari ini sangat menarik? Menarik. Oke, nanti pembelajarannya kita buat lagi lebih menarik agar kita semangat dalam pembelajaran.